Selamat datang kembali di channel pembelajaran matematika. Oke, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan kuadrat. Jadi misalkan ada suatu persamaan kuadrat di sini contohnya yaitu 3x kuadrat kurang 5x dikurang 1 sama dengan 0. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa hasil penjumlahan akar-akar penyelesaian dan berapa hasil perkalian dari akar-akar penyelesaiannya. Nah, untuk mencari hasil penjumlahan dan hasil perkalian ini ya, tentu saja kita harus cari terlebih dahulu nilai dari x1 dan x2 pada persamaan ini ya. x1 dan x2 nya itu kira-kira berapa? Sebelumnya, pada video sebelumnya sudah kita pelajari untuk mencari x1 dan x2 itu bisa menggunakan cara memfaktorkan dan dengan cara rumus kuadratik atau rumus ABC. Nah, kira-kira apakah ada cara lain supaya kita bisa menentukan hasil penjumlahan dan perkalian dari akar-akar suatu persamaan kuadrat tanpa mencari x1 dan x2 nya terlebih dahulu? Ya. Jadi pertanyaan yang muncul atau yang akan kita bahas pada video kali ini adalah bagaimana menentukan hasil penjumlahan dan perkalian akar-akar pada persamaan kuadrat tanpa mencari nilai x1 dan x2 nya. Cara yang bisa kita gunakan yaitu dengan menggunakan rumus penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat. Jadi kalau ada bentuk umum dari persamaan kuadrat seperti ini, maka untuk rumus penjumlahannya, ini penjumlahan ya, penjumlahan terlebih dahulu. Ini misalkan ini persamaan kuadrat ini memiliki akar-akar persamaan kuadrat x1 dan x2. Jadi untuk penjumlahan x1 ditambah x2 itu sama dengan negatif B per A. Sedangkan untuk perkaliannya, perkalian bisa menggunakan rumus x1 dikali x2 itu sama dengan C per A ya. Jadi untuk mencari hasil penjumlahan dari akar-akar persamaan kuadrat itu bisa kita dapatkan dari negatif B nanti dibagi sama A. Sedangkan untuk hasil dari perkalian persamaan kuadrat itu kita bisa peroleh dari nilai C kita bagi nanti dengan nilai A pada persamaan kuadratnya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Jika diketahui akar-akar persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 5x kurang 1 sama dengan 0 adalah m dan n, maka tentukanlah nilai dari m tambah n dan m kali n. Oke, jadi ini kita akan menggunakan rumus penjumlahan dan perkalian tadi ya. Ini m tambah n. Ini yang ditanya pertama adalah m tambah n. M tambah n. Nah, kita gunakan rumus yang x1 tambah x2. Rumus x1 tambah x2 itu kan tadi sama dengan min B per A kan. Nah, min B per A. Kita akan menggunakan rumus x1 tambah x2 dan x1 kali x2 sama dengan C per A. Kita akan gunakan kedua rumus ini untuk menjawab A sama B nya ya. Sebelumnya kita tentukan dulu berarti nilai ABC nya ya pada persamaan kuadrat yang ada di soal ini. Jadi kita tentukan terlebih dahulu nilai A nya itu sama dengan berapa. Pada persamaan kuadrat ini nilai A nya itu berarti angka yang berada di depan dari x kuadrat. Di sini angkanya 3. Jadi A sama dengan 3. Kemudian B nya sama dengan angka yang berada di depan dari variabel x. Di sini angka yang berada di depan itu adalah 5. Karena ada tanda kurang di depannya, maka nilai B nya itu jadi negatif 5. Dan nilai C nya itu sama dengan angka yang tidak
diikuti variabel X ya, jadi dia hanya berupa angka saja. Di sini C-nya atau konstantanya itu adalah 1. Ingat, kalau dia di depannya ada tanda kurang, maka itu akan bertanda negatif, maka C-nya sama dengan negatif 1. Nah, setelah kita dapat A, B, C-nya, baru kita masukkan ke rumus ini tadi, penjumlahan sama perkalian. Untuk yang bagian A, ini kan yang ditanya M tambah N ya. Oke. Biar tidak bingung ya nanti. Ini A, yang ditanya adalah M tambah N, itu sama dengan, kita gunakan rumus ini. X1 dan X2 nya kan di sini diganti jadi M dan N. Di M tambah N kita gunakan rumus min B per A. Negatif B per A. Jadi negatif B per A itu sama dengan, tanda negatifnya kita tulis kembali, kemudian B nya kita lihat nilai dari B yang kita dapat, yaitu negatif 5 ya, berdasarkan persamaan kuadrat yang ini. Berarti B nya kita ganti jadi negatif 5 per A nya kita dapat sama dengan 3 di sini kan, berarti ganti A nya jadi 3, maka negatif kali negatif itu positif, jadi di sini 5 per 3. Kita dapat M tambah N nya itu adalah 5 per 3. Selanjutnya untuk pertanyaan bagian B, yang ditanyakan adalah M kali N. M kali N, kita akan gunakan rumus X1 kali X2 sama dengan C per A, karena di sini akar-akar penyelesaiannya itu adalah M dan N, berarti langsung saja ya kita pakai C per A. C per A. Nah, M kali N itu berarti sama dengan C nya, nilai C nya itu negatif 1, sudah kita dapat negatif 1 per A nya itu adalah 3. Jadi kita dapat M kali N atau hasil perkalian akar-akar penyelesaiannya itu negatif 1 per 3. Oke, jadi selesai, kita dapat seperti ini penggunaan dari rumus penjumlahan dan perkalian akar-akar persamaan kuadrat.